Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putridiantari, absen 23 kelas 11 AP1. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi PJOK, yaitu menganalisis bahaya, penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama ada latar belakang masalah. Penyakit HIV atau AIDS telah menjadi pandemi yang mengkhawatirkan masyarakat karena di samping belum ditemukan obat dan vaksin, penyakit ini juga memiliki fase asimptomatik atau tanpa gejala. Perjalanan penyakitnya yang menyebabkan orang terinfeksi HIV ini tidak terlihat gejalanya pada 5-10 tahun pertama. Hal tersebut menyebabkan pola perkembangan seperti fenomena gunung es, di mana kasus yang ditemukan sedikit tetapi kenyataannya lebih banyak jumlah yang menderita. Menurut catatan dari UNICEF pada tahun 2017, kematian terkait dengan AIDS di kalangan remaja telah meningkat selama dekade terakhir. Di Indonesia, berbagai upaya penanggulangan HIV atau AIDS sudah dilakukan, baik bekerja sama dengan berbagai lembaga di dalam negeri maupun luar negeri. Namun kasus HIV masih memiliki kecenderungan mengalami peningkatan sejak pertama kali dilaporkan. Menurut Kemenkes 2014, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati 10 provinsi dengan AIDS case rate tertinggi. AIDS case rate tertinggi di Indonesia diduduki oleh dua, disusul oleh Papua Barat, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera. Seks pranikah pada remaja beresiko terhadap penularan penyakit menular seksual. Salah satunya ada HIV atau AIDS. Penyimpangan perilaku seksual dan kehamilan di luar nikah sesuai dengan Magdalena 2010. Survei yang dilakukan oleh SDKI dan BPS menunjukkan bahwa alasan hubungan seksual pranikah tersebut sebagian besar karena remaja penasaran atau ingin tahu. Seks pranikah terjadi begitu saja pada remaja, dan seks pranikah ini dilakukan karena dipaksa pasangan. Hal ini mencerminkan kurangnya pengetahuan remaja tentang hal-hal yang beresiko terhadap penyakit HIV atau AIDS, seperti keterampilan hidup sehat, risiko hubungan seks, dan kemampuan menolak hubungan yang tidak mereka inginkan. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana gambaran pengetahuan remaja tentang HIV atau AIDS pada siswa kelas 11 SMKN 1 Bangli tahun akademik 2021-2022. Yang ketiga ada tujuan. Satu, tujuan umumnya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang HIV atau AIDS pada siswa kelas 11 SMKN 1 Bangli tahun ajaran 2021 sampai 2022. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuannya yaitu penelitian ini adalah untuk diketahuinya gambar pengetahuan siswa kelas 11 SMKN 1 Bangli tahun 2021 sampai 2002 tentang HIV atau AIDS berdasarkan jenis kelamin. Lalu ada diketahuinya gambaran pengetahuan siswa kelas 11 SMKN 1 Bangli tahun 2021 sampai 2022 HIV AIDS berdasarkan umur. Yang keempat ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dalam ruang lingkup mata agar keperawatan maternitas karena membahas mengenai penyakit HIV atau AIDS dan keperawatan komunitas karena sasaran penelitian berfokus pada kelompok khusus remaja. Diajukan khusus pada pengetahuan remaja tentang HIV atau AIDS pada siswa kelas 11 SMKN 1 Bangli tahun akademik 2021-2022. Yang kelima ada manfaat. Satu, manfaat teoris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data guna mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan ilmu keperawatan maternitas dan ilmu keperawatan komunitas. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi Politikes Kemenkes Yogyakarta, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber bacaan mengenai gambaran pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. Bagi SMKN 1 Bangli, hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan guru untuk memberikan pengetahuan mengenai penyakit HIV atau AIDS. Terakhir yaitu bagi penulis selanjutnya sebagai acuan dan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS. Lalu yang keenam ada keaslian penelitian. Sebatas pengamatan peneliti, penelitian mengenai gambaran pengetahuan remaja tentang HIV atau AIDS pada siswa kelas 11 SMKN 1 Bangli tahun akademik 2021-2022 belum pernah dilakukan. Berikut penelitian terkait dan serupa yaitu 1. Kasanah 2014. Gambaran pengetahuan masyarakat tentang HIV atau AIDS di Dusun Pucung, RT 54 Pandu Buharjo, Sewon, Bantul dengan rancangan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-selesional dengan metode survei.
Subjek penelitian adalah masyarakat Dusun Pucung RT 54 yang diambil sampel sebanyak 69 orang dengan teknik sistematis random sampling. Persamaan penelitian yaitu perancangan penelitian deskriptif dan metode yang dilakukan yaitu survei. Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu tentang pengetahuan. Adapun perbedaannya adalah dalam hal populasi, waktu, serta lokasi penelitian. 2. Ada Hidayah 2018. Gambaran pengetahuan remaja mengenai HIV atau AIDS telah mengikuti program hebat di SMP Negeri 1 Kota Bandung. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Kota Bandung pada tanggal 25 Juli sampai 3 Agustus 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif bersifat kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan teknik Luther sampling serta staffiled random sampling yang berjumlah 297 orang yang berasal dari 4 sekolah dan menggunakan analisis bina variabel. Persamaan penelitian yaitu rancangan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode yang dirancang yaitu survei. Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu pengetahuan. Adapun perbedaannya adalah dalam populasi, waktu, serta lokasi penelitian. Sekian presentasi materi PJOK dari saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.